Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami setiap saat. Sehingga kami saat ini dalam kondisi sehat dan menikmati indahnya hari ini. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah semangat adalah modal penting untuk meraih mimpi. Bacaan diambil dari kitab Amsal pasal 18 ayat 14. Demikian sabda Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali Marjorie Nyulin yang berusia 72 tahun sedang berbelanja. Dia membeli sekitar 25 kilo makanan kucing. Namun dia merasa kesal karena kesulitan mengangkat belanjaannya sendirian. Sejak dari kejadian itulah, dia memutuskan untuk bergabung di klub fitness dekat rumahnya. Sebagai pelatih fitness, Richard Brown sempat merasa aneh melihat seorang nenek mengikuti latihan tersebut. Tetapi ia kagum karena Marjorie rajin berlatih setiap hari, hingga akhirnya berhasil mengangkat beban sekitar 50 kilo. Maka si pelatih fitness pun mendorong Marjorie untuk ikut lomba bodybuilding amatir Atlantic Union yang terbuka untuk umum. Marjorie pun mengikuti lomba itu dan berhasil menjadi juara untuk kategori di atas 45 tahun. Penonton sempat histeris ketika diumumkan bahwa pemenangnya sudah berusia 74 tahun. Itulah awal Marjorie mengikuti banyak perlombaan yang akhirnya membawanya sampai ke Italia, Jerman, dan Prancis. Ia telah mengoleksi 40 piala dan banyak piagam penghargaan yang mengisi satu kamar penuh di rumahnya. Semangat juang seorang pensiunan perawat ini telah menghasilkan ketekunan dalam dirinya yang membawa ia mencapai prestasi luar biasa. Meski telah tiada, namun wanita ini telah memberi inspirasi bagi banyak orang dengan apa yang telah diperbuatnya di usianya yang sudah lanjut. Saudara terkasih, kisah ini mengajarkan kita untuk tetap menjaga semangat dalam hidup ini. Semangat adalah sikap yang harus dimiliki oleh siapapun, tidak peduli berapapun usianya. Seperti dalam cerita Alkitab, Kaleb memiliki semangat meskipun ia sudah tua, yang akhirnya ia memperoleh janji Tuhan dalam hidupnya. Katanya, "Jadi telah berumur 85 tahun aku hari ini. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk." Yosua 14 ayat 10 dan 11. Saudara terkasih, mari menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan dan nantikan janjinya. Ini adalah cara kita agar bisa menjaga semangat dan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Hidup yang kita lalui tidaklah mudah. Karena itu semangat di dalam diri kita perlu dijaga agar kita bisa memperoleh kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan. Semangat juang untuk terus berkarya dan tidak gampang menyerah.
Itulah yang membuktikan bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam kita. Saudara yang terkasih, milikilah semangat dan daya juang yang tinggi untuk meraih mimpi, karena semangat dapat menolong dan menuntun kita menuju keberhasilan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami. Berikanlah kami kemampuan agar tetap semangat dalam menjalani hidup ini, terlebih dalam kami menggapai cita-cita, impian, dan harapan kami. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Untuk mereka yang frustasi, hilang semangat, kiranya Tuhan akan menolong agar mereka bangkit dan bersemangat kembali. Untuk pemerintahan bangsa kami, dari pemerintah pusat sampai yang ada di daerah, kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu, agar dalam menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.